Kalau memang aslinya dzurriyyah Nabi, sampai kiamat pun mereka akan tetap sebagai dzurriyyah Nabi. Walaupun umat Islam seluruh dunia meragukan atau membatalkan nasab mereka, itu tidak akan merubah apapun. Mereka akan tetap sebagai dzurriyyah Nabi. Lalu kenapa kok ini bisa Anda hubungkan dengan bahwa perpecahan di tubuh NU, bahwa meragukan nasab Ba'alawi itu akan menimbulkan keresahan, perpecahan di tubuh NU? Apa Anda kira gara-gara batal nasabnya ulama yang sebelumnya dihormati karena ilmunya bisa tidak dihormati gara-gara tidak dzurriyyah Nabi? Ini ajaran dari mana kok bisa ada pemikiran seperti itu? Ya Allah, ini namanya sudah framing yang sangat menyesatkan, karena Anda hanya mengkait-kaitkan sendiri berdasar prasangka buruk Anda sendiri, dan itu tidak berdasar fakta dan realita yang sebenarnya. Ini sangat berbahaya sekali. Ini sangat berbahaya sekali karena Anda telah menuduh seseorang, menjadi seseorang hanya berdasar prasangka. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi Anda menuduh itu, berprasangka semacam itu, Anda ini adalah sebagai seorang Rois Am PBNU yang tentu Kiai Haji Miftatul Akhyar yang saya hormati. Nasab batal sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu semua. Nasab batal, ya batal saja. Yang batal ya nasabnya saja. Yang guru tetap menjadi guru, yang ulama tetap sebagai ulama, yang wajib kita hormati. Jasa ulama dari Ba'alawi tetap akan kami hargai sampai kapanpun. Tidak ada hubungannya dengan batalnya nasab. Ya tetap akan kami hormati walaupun nasabnya batal. Kenapa Anda bisa berlogika semacam ini? Ini logika macam apa? Pak Jeneng kok seperti anak kecil saja bisa berlogika seperti ini? Ya kalau batal ya batal saja, tidak ada hubungannya dengan itu semua. Yang menjadi ada hubungan dengan itu semua ini karena seperti si Buya Muhyiddin itu yang kemarin menganggap iblis itu juga yang apa yang menjadi logika dia itu ya mengkaitkan sendiri. Padahal sebenarnya yang terjadi tidak demikian. Ini hanya berdasar prasangka buruk, kemudian prasangka buruk ini Anda hukumi. Ya kalau orang mencuri ya hukumnya memang orang itu jelas melakukan kesalahan besar. Kalau orang berbuat syirik berarti itu dosa besar. Tapi kalau memang melakukan hal semacam itu. Tapi kalau hanya sekedar prasangka, lalu apa jadinya? Masa kalau kita sebagai umat baginda Nabi, kita mengatakan cinta baginda Nabi, melihat orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi akhlak mereka justru mencoreng nama baginda Nabi, kita tidak tergerak hatinya untuk ingin mengoreksi, untuk meneliti. Betulkah kita cinta kepada Nabi kalau kita diam saja seperti itu? Sudah tahu melihat kejanggalan-kejanggalan yang tampak di depan kita, kita masih diam saja, kita masih husnudon. Apakah pantas kita berhusnudon melihat fakta semacam itu? Saya jadi heran kepada kiai-kiai yang masih husnudon seperti panjenengan ini. Padahal sudah tampak jelas kejanggalan ditampakkan oleh mereka. Ini sudah jelas. Sebenarnya Anda ini cinta Nabi atau Anda ini hanya cinta pada habaib? Kenapa kami tidak mencari kebenaran nasab orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Wali Songo? Karena dari dzurriyyah Wali Songo tidak ada yang bermasalah. Dan mereka pun tidak minta untuk diakui. Dan ini sangat beda jauh sekali dengan sifat-sifat sebagian dari kalangan Ba'alawi yang pengen sekali diakui. Dan itu tampak sekali dari ketika dikritik nasabnya ini, diragukan nasabnya ini. Seharusnya kalau mereka itu dzurriyyah Nabi mestinya legowo. Dan dari situ sebenarnya panjenengan ini seharusnya ikut curiga. Kenapa panjenengan ini tidak curiga sama sekali? Kalau memang tersebut, saya disclaimer dulu bahwa bila ada tanggapan di sini yang mungkin bisa dibilang kurang sopan, agak pedas, keras, ini semua hanya untuk menanggapi ucapan beliau di sini saja yang memang sudah kelewatan. Berisi fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan, dan juga pemutarbalikan fakta. Karena kalau saya tidak keras di sini dan tegas di sini, dikhawatirkan apa yang diucapkan beliau akan dianggap umat sebagai sebuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih
bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan tanggapan saya atas pernyataan apa yang disampaikan oleh beliau Rois Am PBNU, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar. Baik, sebelum kita melanjutkan tanggapan saya, kita simak dulu, kita lanjutkan dulu video apa yang beliau sampaikan. Dan sebelumnya juga saya sampaikan bagi pemirsa yang mungkin belum menyimak video sebelumnya, video tanggapan saya sebelumnya, silahkan Anda buka video tanggapan saya yang sebelumnya, biar lebih jelas dan lebih paham tanggapan dari saya ini. Baik, mari kita simak dulu kelanjutan video yang kemarin. Ya memang ada perbuatan salah pemicunya. Ya. Tapi sebagai umat Islam kan tidak sampai seperti, apalagi warga Nahdien kan tidak sampai membesar-besarkan masalah. Apalagi itu hanya kelakuan ya 1-2 orang, saksia. Tapi yang dihantam adalah jamiyahnya atau babonannya. Dan ini akan terus kalau tidak segera ada, ingat bagaimana mulai sejak Syekh Nawawi Al-Bantani yang memberikan semacam sinyal-sinyal akan perlunya lahirnya sebuah organisasi, lalu diperjelas oleh Syekhona Khalil dengan mengirimkan surat Toha mulai ayat 17 sampai 23 disertai tongkat dan seutas tasbih. Ini isyarat kuat agar Asy-Syaikh Al-Akbar Mbah Hasyim Asy'ari membentuk sebuah organisasi yang sakti mandraguna, yang seperti tongkatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Sewaktu-waktu dibutuhkan dilempar berubah menjadi ular naga yang membasmi kebatilan, bid'ah, khurafat, ya, ketidakjujuran, ya, ketidakseimbangan dan kehidupan. Kalau sudah dunia ini merata baik, sejahtera semua, ya, silahkan menjadi tongkat kembali. Ya. Lah ini bahkan bukan hanya silakan, para mustasyarin, para syuriyin, ya, para kiai-kiai kalau sepakat kamu sudah harus kembali waktunya menjadi tongkat. Jangan terus-terusan menjadi ular. Kalau sudah beliau menyatakan waktunya kamu kembali, tugasmu sudah selesai, sudah tercapai. Ya tidak ada kata nanti, besok, langsung sami'na wa ata'na yang ada. Itu dulu. Kalau sekarang kalau ada perintah begitu, nanti dulu. Ya. Maunya dia ingin jadi ular terus, tidak mau kembali menjadi tongkat. Jadi ngulo terus. Nah, inilah sebuah suasana yang seperti itu. Bagaimana bisa kembali pada saat-saat ini? Para kiai, para hadirin hadirat punyai rahimakumullah jami'an. Saya sampaikan masalah gagah-gaduhan ini. Ini berbahaya karena menyangkut ilmiah. Ilmiahnya mulai dari Syekh Nawawi, katakan Syekhana Khalil, Mbah Hasyim. Itu keterikatan dengan para duriyat Ba'alawi itu sangat ketat, antar guru dan santri. Berapa gurunya Syekh Nawawi, santrinya, gurunya Syekhana Khalil dari Ba'alawi. Bahkan di dalam ini buku yang nanti di launching itu disebutkan oleh Syekh Akbar Syekh Hasyim Asy'ari di dalam muqaddimahnya. Ya. Bahkan PCNU pertama kali yang dibentuk di Jombang pada tahun 1928 itu mustasarnya Mbah Hasyim Asy'ari dengan Habib Muhsin kalau tidak salah, dan itu dibentuk di rumah beliau. Surabaya, Gresik, tidak bisa lepas kan ini babakan ilmiahnya. Lah, Nahdlatul Ulama memuliakan seseorang bukan karena nasab sebetulnya. Nasab itu hanya sebagai tanda
lambangnya, tapi keilmiahannya, keilmuannya, dan ketakwaannya itu. Ini sebetulnya. Jadi tidak membela sana, tidak membela sini sebetulnya. Siapa yang takwa? Siapa duriannya Wali Songo? Wong saya ini juga termasuk bagian daripada Nusantara. Kalau belum masuk pada tataran ulama Nusantara, saya ini bagian Nusantara juga. Cintanya pada Wali Songo ya tidak perlu diragukan. Tapi kalau ada orang baik punya jasa, ya itu. Mengenai Habib yang melakukan kesalahan cuma 1, 2, tapi kok yang digarap tidak Habib itu saja, tapi yang digarap ini klannya, kalau menurut beliau itu babonannya. Ya betul, ini awalnya memang yang kelihatan melakukan kesalahan itu 1, 2, tapi perlu diingat bahwa ini hanya dalam kelihatannya saja. Ini kan hanya cuma kelihatannya saja, tidak sesungguhnya. Yang sesungguhnya terjadi bukan 1, 2, tapi banyak. Ini faktanya. Nah, karena banyak inilah yang menimbulkan kecurigaan Kiai Imad dan kawan-kawan untuk lebih meneliti tentang nasab habaib ini. Ternyata setelah diteliti-teliti, nasab habaib ini memang tidak tersambung. Inilah yang kemudian yang membuat pembahasan nasab berlanjut. Apalagi setelah ditemukan data-data yang kuat, tapi ternyata para habaib ini tidak mengakui, malah mencari-cari berbagai cara, berusaha untuk menyangkalnya, untuk mengelaknya. Inilah yang justru yang semakin membuat mereka yang meragukan nasab, yaitu Kiai Imad dan kawan-kawan dan semua pendukungnya, semakin merasa ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus meneliti lebih jauh. Ini semakin menunjukkan kecurigaan karena mereka sendirilah yang menunjukkannya. Kalau seandainya mereka ketika diteliti, dicek, diragukan nasabnya, mereka itu biasa saja, mungkin Kiai Imad dan kawan-kawan tidak meneliti lebih lanjut. Mungkin mereka tidak membahasnya lebih lanjut, cuma sampai di situ saja. Nah, bagaimana mungkin seorang muslim bisa diam begitu saja jikalau dia melihat ada kebohongan tampak di depan matanya? Jadi perlu Kiai Haji Miftahul Akhyar ketahui dan pahami kenapa Kiai Imad dan kawan-kawan menggarap babonannya, menggarap klannya. Kenapa kok tidak oknum-oknum yang melakukan kesalahan saja? Karena oknum-oknum yang berbuat salah yang jumlahnya banyak, tidak hanya 1, 2, sebagaimana anggapan panjenengan itu hanya sebagai pemicu keraguan saja, hanya pemicu. Masa cucu-cucu Nabi perilakunya banyak yang jauh dari akhlak Rasulullah? Ini benar cucu Nabi atau bukan? Kok kelakuannya seperti itu? Inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan dan pertanyaan. Nah, berawal dari keraguan yang besar inilah yang membuat Kiai Imad tergerak hatinya untuk meneliti lebih jauh. Karena perilaku-perilaku Habib-Habib yang rusak ini, kalau dibiarkan akan sangat meresahkan umat baginda Nabi. Dan tentu ini juga mencoreng dari cucu-cucu baginda Nabi yang asli, dari dzurriyyah Nabi yang asli. Inilah yang membuat Kiai Imad dan kawan-kawan itu tergerak untuk terus mencoba untuk menelitinya lebih jauh. Akhirnya ternyata setelah diteliti-teliti, yang bersalah itu ternyata Robitohnya yang memalsukan nasab mereka sambung ke Rasulullah, yang sengaja memalsukan nasab mereka disambungkan kepada baginda Nabi. Dan sekali lagi ini hanya meragukan saja, mempermasalahkan nasabnya, bukan sedang menyalahkan klan Ba'alawi. Jadi kalau panjenengan mengatakan apa yang dilakukan Kiai Imad dan kawan-kawan itu sama aja menyalahkan para habaib, apalagi sampai menyalahkan dzurriyyah Nabi, membenci cucu Nabi, itu salah besar. Dan ini merupakan sebuah fitnah yang sangat keji. Kok bisa panjenengan itu anggap ini sebagai menyalahkan habaib? Panjenengan anggap sebagai menyalahkan dzurriyyah Nabi. Yang sebenarnya tentu kalau panjenengan mau berlogika, ini sangat tidak masuk akal sekali. Kenapa panjenengan kaitkan di situ? Kemudian kalau menurut panjenengan, bila ingin kembali dengan suasana dulu pada waktu Hadratus Syekh, seperti pada zamannya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari,
dalam keadaan suasana tertib, tenang. Ya berarti kita justru dituntut untuk mewaspadai segala bentuk yang bisa menggerogoti ketenangan di tubuh NU. Dan di antara salah satu cara untuk menangkal itu adalah bersikap kritis dan tegas pada oknum-oknum Habib-Habib yang sudah jelas-jelas terbukti telah membelokkan sejarah, berperilaku rasis, ingin paling dimuliakan. Yang ini faktanya ternyata sudah sangat meresahkan di tengah warga Nahdliyin, karena tidak sesuai dengan budaya orang NU yang diajarkan saling menghormati tanpa memandang ras, suku, keturunan, dan nasabnya. Kalau ini dibiarkan, maka ketenangan warga NU seperti dulu yang kita harapkan hanya tinggal harapan saja, itu hanya tinggal kenangan saja. Bukankah dalam sepanjang sejarah apapun itu yang paling berbahaya dan yang bisa meruntuhkan organisasi adalah orang dari dalam itu sendiri, yaitu orang-orang munafik atau bisa dikatakan musuh dalam selimut. Itu sebenarnya yang paling berbahaya, bukan dari luar. Dan salah satu bentuk sikap waspada dan kritis ini sudah ditunjukkan dan dilakukan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan. Jadi apa yang dilakukan Kiai Imad dan kawan-kawan itu sebenarnya untuk menjaga suasana di tubuh NU, biar tetap tenang dan tetap terjaga seperti pada masa Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi panjenengan justru malah memutarbalikkan fakta. Anda justru fitnah Kiai Imad, malah Anda tuduh dia sebagai seorang yang telah membuat kegaduhan, membuat perpecahan di tubuh NU yang seharusnya segera dihentikan. Sementara panjenengan menuduh seperti itu hanya berdasar karena Kiai Imad telah membatalkan nasab Ba'alawi. Memang hubungannya apa dengan dibatalkan nasab Ba'alawi ini? Kok panjenengan bisa berkata seperti itu? Hubungannya apa dengan diragukan nasab mereka? Ini namanya tuduhan yang sangat keji sekali. Ada orang yang berbuat mulia, bertujuan mulia, ingin mencerahkan umat agar umat tidak gampang dibodohi dan direndahkan, ingin menempatkan ulama dan para kiai tetap dihormati karena ilmunya, bukan karena nasabnya. Ingin suasana di tubuh NU selalu kondusif, tenang dan aman terkendali. Tapi malah Anda tuduh sebaliknya. Ini tentu sangat menyakitkan. Ini kan hanya soal meragukan nasab, membatalkan nasab. Kalau misal memang ternyata nasabnya para Habib ini tersambung ke baginda Nabi, terus kalau memang mereka memang dzurriyyah Nabi, lalu ada apa kalau memang dzurriyyah Nabi? Kalau memang aslinya dzurriyyah Nabi, sampai kiamat pun mereka akan tetap sebagai dzurriyyah Nabi. Walaupun umat Islam seluruh dunia meragukan atau membatalkan nasab mereka, itu tidak akan merubah apapun. Mereka akan tetap sebagai dzurriyyah Nabi. Lalu kenapa kok ini bisa Anda hubungkan dengan bahwa perpecahan di tubuh NU, bahwa meragukan nasab Ba'alawi itu akan menimbulkan keresahan, perpecahan di tubuh NU? Apa Anda kira gara-gara batal nasabnya ulama yang sebelumnya dihormati karena ilmunya bisa tidak dihormati gara-gara tidak dzurriyyah Nabi? Ini ajaran dari mana kok bisa ada pemikiran seperti itu? Ya Allah. Kemudian mengenai kegaduhan nasab ini, kok panjenengan anggap bahaya karena ini menyangkut ilmiah? Saya tidak mengerti kenapa kegaduhan nasab ini bisa Anda anggap bahaya karena menyangkut ilmiah. Apa mungkin yang dimaksud Anda ini pembatalan nasabnya? Kalau itu maksud panjenengan, memangnya ada pengaruh apa dengan pembatalan nasab ini? Diragukan nasab ini. Kalau itu maksudnya, memangnya ada pengaruh apa dengan pembatalan nasab ini? Apa hubungannya dengan NU, dengan guru-guru dan ulama-ulama pendahulu? Kalau ternyata nasab Ba'alawi ini memang batal, kok bisa dianggap bahaya? Apakah ulama-ulama yang dari Ba'alawi jadi ikut batal keulamaannya? Apa dengan dibatalkan nasabnya, jasa-jasa pada NU juga ikut hilang? Apakah hubungan antara guru dari Ba'alawi dengan murid ikut menjadi juga batal? Juga hanya karena nasabnya batal? Apa seperti itu yang ada di dalam pikiran panjenengan? Ini logika macam apa? Kok bisa Anda kait-kaitkan sendiri seperti itu? Ini namanya sudah framing yang sangat menyesatkan. Karena Anda hanya mengkait-kaitkan sendiri berdasar prasangka buruk Anda sendiri, dan itu tidak berdasar fakta dan realita yang sebenarnya. Ini sangat berbahaya sekali. Ini sangat berbahaya sekali karena Anda telah menuduh
seseorang, menjadi seseorang hanya berdasar prasangka. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi Anda menuduh itu, berprasangka semacam itu, Anda ini adalah sebagai seorang Rois-Am PBNU yang tentu dilihat oleh orang banyak menjadi panutan warga NU. Ini sangat berbahaya sekali. Kenapa Anda bisa mengucapkan statement seperti itu? Mengucapkan hal semacam itu? Kiai Haji Miftatul Akhyar yang saya hormati, nasab batal sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu semua. Nasab batal, ya batal saja. Yang batal ya nasabnya saja. Yang guru tetap menjadi guru, yang ulama tetap sebagai ulama, yang wajib kita hormati. Jasa ulama dari Ba'alawi tetap akan kami hargai sampai kapanpun. Tidak ada hubungannya dengan batalnya nasab. Ya tetap akan kami hormati walaupun nasabnya batal. Kenapa Anda bisa berlogika semacam ini? Ini logika macam apa? Pak Jenengan kok seperti anak kecil saja bisa berlogika seperti ini? Ya kalau batal ya batal saja, tidak ada hubungannya dengan itu semua. Yang menjadi ada hubungan dengan itu semua ini karena panjenengan sudah berprasangka buruk, dan ini juga dilakukan oleh mereka, para muhibin dan juga para pembela nasab lainnya. Dikait-kaitkan sendiri seperti itu. Seperti si Buya Muhyiddin itu yang kemarin menganggap iblis itu juga yang apa yang menjadi logika dia itu ya mengkaitkan sendiri. Padahal sebenarnya yang terjadi tidak demikian. Ini hanya berdasar prasangka buruk, kemudian prasangka buruk ini Anda hukumi. Ya kalau orang mencuri ya hukumnya memang orang itu jelas melakukan kesalahan besar. Kalau orang berbuat syirik berarti itu dosa besar. Tapi kalau memang melakukan hal semacam itu. Tapi kalau hanya sekedar prasangka, lalu apa jadinya? Kemudian mengenai bela-membela, saya jadi sangat heran sekali kenapa polemik nasab ini ternyata menurut panjenengan ini dianggap sebagai bela-membela antara Zuriyah Wali Songo dengan Ba'alawi. Yang satu membela Wali Songo, yang satu membela Ba'alawi. Kalau Anda beranggapan seperti itu, ini salah besar sekali, Kiai. Polemik nasab ini muncul bukan untuk membela Wali Songo atau membela siapapun, tapi murni ini ingin mencari kebenaran apakah betul nasab Ba'alawi ini sambung ke Rasulullah. Lalu kenapa kami perlu mencari kebenaran tentang nasab Ba'alawi ini? Karena sebagian dari perilaku mereka banyak yang bertentangan dengan ajaran baginda Nabi. Dan karena sebagian dari mereka sudah mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, tapi digunakan untuk menipu umat, menakut-nakuti umat, membodohi dan menyesatkan umat. Inilah yang menyebabkan kami semua tergerak untuk meneliti, mengecek kembali nasab kepada baginda Nabi. Masa kalau kita sebagai umat baginda Nabi, kita mengatakan cinta baginda Nabi, melihat orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi akhlak mereka justru mencoreng nama baginda Nabi, kita tidak tergerak hatinya untuk ingin mengoreksi, untuk meneliti. Betulkah kita cinta kepada Nabi kalau kita diam saja seperti itu? Sudah tahu melihat kejanggalan-kejanggalan yang tampak di depan kita, kita masih diam saja, kita masih husnudon. Apakah pantas kita berhusnudon melihat fakta semacam itu? Saya jadi heran kepada kiai-kiai yang masih husnudon seperti panjenengan ini. Padahal sudah tampak jelas kejanggalan ditampakkan oleh mereka. Ini sudah jelas mencoreng nama baginda Nabi, mencoreng cucu baginda Nabi yang asli. Sebenarnya Anda ini cinta Nabi atau Anda ini hanya cinta pada habaib? Kalau panjenengan betul-betul cinta kepada baginda Nabi, cinta cucu Nabi yang asli, kenapa Anda demikian? Kenapa Anda tidak merasa ingin menyelidiki ketika melihat fakta-fakta ada orang yang mengaku sebagai Zuriyah Nabi tapi ternyata perilakunya justru mencoreng nama baginda Nabi? Saya sangat heran sekali mereka yang mengatakan sebagai cinta baginda Nabi, cinta Zuriyah Rasulullah, tapi mereka diam saja melihat perilaku-perilaku Zuriyah Nabi yang sudah jelas-jelas mencoreng baginda Nabi. Dan kalau memang sudah melihat mereka itu bersalah, bukankah kita juga berkewajiban untuk mengingatkan? Kenapa kami tidak mencari kebenaran nasab orang-orang yang mengaku sebagai Zuriyah Wali Songo? Karena dari Zuriyah Wali Songo tidak ada yang bermasalah, dan mereka pun tidak minta untuk diakui. Dan ini sangat beda jauh sekali dengan sifat-sifat sebagian dari kalangan Ba'alawi yang pengen sekali diakui. Dan itu tampak sekali dari ketika dikritik nasabnya ini, diragukan nasabnya ini. Seharusnya kalau mereka itu Zuriyah Nabi mestinya legowo. Dan dari situ sebenarnya panjenengan ini seharusnya ikut curiga.
Kenapa panjenengan ini tidak curiga sama sekali? Kalau memang mereka itu cucu Rasulullah, kenapa kok minta diakui? Memangnya pentingnya apa mereka itu diakui? Diakui atau tidak? Kalaupun tidak diakui, mereka tetap akan menjadi cucu Nabi, baginda Nabi yang asli. Kenapa Anda tidak curiga semacam ini? Mestinya kalau mereka kok ngotot pengen diakui, kemudian mungkin mempengaruhi panjenengan bahwa apa yang dikatakan Kiai Imad itu salah dan sebagainya, seharusnya Anda justru curiga. Kenapa kok mereka sampai mempengaruhi panjenengan, minta ingin diakui dan sebagainya, dan kemudian sampai menyalahkan dan menyalahkannya itu sampai kelewatan, bahkan menfitnah dan sebagainya. Ini justru membuat panjenengan itu curiga. Masa durian Nabi seperti ini? Saya heran sekali kepada panjenengan. Kenapa kok tidak terbuka hatinya ketika melihat semacam itu? Lanjut.